Ribka, istri Ishak. Saudara, beberapa hari lalu, saya melihat sebuah video lucu dari seorang hijabers. Dalam video itu, sang hijabers mengatakan Ishak menyetubuhi Ribka saat Ribka berusia 3 tahun. Dalam video itu, sang hijabers tampak sangat puas mengata-ngatai Ishak dan Ribka, seolah-olah sudah paling benar. Ribka dan Ishak itu adalah tokoh Alkitab. Ishak, leluhur bangsa Israel dan Edom. Ishak bukanlah nabi atau pengajar agama. Yahweh tidak pernah mengangkat Ishak sebagai nabinya. Tapi di dalam agama sang hijabers itu, tokoh Ishak adalah nabi yang harus dia hormati dan teladani. Tapi begitulah manusia ketika akal pikiran kalut. Benar atau salah, sudah tidak lagi penting baginya. Agak aneh bagi saya ketika saya melihat banyak teman seagamanya yang justru memuji sang hijabers itu, seolah mereka setuju Ishak yang mereka imani sebagai nabi. Memang begitu. Saya tidak tahu apa kisah Ishak di kitab suci sang hijabers itu. Tapi dalam Alkitab yang saya imani, Ishak tidaklah begitu. Sebelumnya, terlepas dari pandangan agama manapun, kita sepakat bahwa berhubungan suami istri tidak dapat dibenarkan apabila wanita itu belum pernah menstruasi. Bahkan di peradaban manapun usia pernikahan wanita selalu di atas 10-12 tahun. Minimal 10-12 tahun. Itu bukan sekedar pandangan budaya, tapi memang dikarenakan alasan medis. Saya memang bukan ahli medis, tapi saya paham apa itu rahim dan tuba palopi, dan apa dampaknya bagi wanita saat itu dirusak. Menstruasi adalah tanda bahwa rahim dan tuba palopi sudah siap bagi wanita. Hubungan suami istri bagi wanita di bawah usia menstruasi adalah kekejaman bagi rahim wanita tersebut. Memang benar bahwa seorang wanita bisa hamil sekalipun dia belum pernah menstruasi. Tapi ketika tuba palopi belum matang, rahim tidak akan bisa mengeluarkan janin. Saat ini memang sudah ada metode persalinan sesar. Tapi apakah metode itu sudah ada di zaman dulu? Apakah kita harus membiarkan janin itu membusuk di rahim wanita selamanya? Itulah sebabnya tidak seorang pun manusia dibenarkan berhubungan suami istri jika wanita itu masih di bawah usia menstruasi. Sekalipun Anda mengaku mendapat wahyu ilahi, perbuatan itu tetap tidak dibenarkan. Oleh sebab itu, bila ada tokoh agama, apapun klaim statusnya, bila hal ini dia lakukan, maka tinggalkan dia dan jangan pernah percaya padanya. Sebab sejahiliah apapun suatu peradaban, mereka tetap tahu apa itu menstruasi. Oleh sebab itu, bagaimana mungkin Sang Pencipta memberi wahyu dengan mengabaikan resiko ini? Sekejam itukah Sang Pencipta kepada wanita itu? Itukah yang kamu imani tentang Sang Pencipta? Pada dasarnya manusia itu beriman pada Sang Pencipta, bukan karena status atau kuasanya. Kita beriman padanya karena kita tahu perbuatannya itu benar. Sang Pencipta tidak bisa melawan kebenaran hanya demi kepentingan seorang nabi. Bila nabi itu mau mengajar atau meneruskan ajarannya, tidak perlu ada persetubuhan kepada wanita di bawah usia menstruasi. Tidak ada karuman atau berkat yang didapat dari proses yang tidak benar. Kembali ke Ribka dan Ishak. Jika benar Ribka disetubuhi pada usia 3 tahun, bagaimana mungkin Esau dan Yakub bisa dilahirkan? Apakah di masa itu sudah ada operasi sesar? Saya tidak tahu. Ustadz mana yang mengajarkan itu ke Anda? Tapi tidakkah Anda setidaknya mencoba berpikir dengan waras? Memang benar, di Alkitab, Musa tidak menuliskan berapa usia Ribka ketika dinikahi oleh Ishak. Tapi apakah logis bila Anda menyebarkan teori konspirasi Ribka disetubuhi pada usia 3 tahun? Sebagai wanita, Anda harusnya tahu anatomi dan fungsi tubuh wanita. Dan sebagai penganut agama,
yang mengimani Ishak sebagai nabi, yang wajib Anda imani. Pantaskah Anda melakukan fitnah sekejam itu kepada Ishak dan Ribka, bila ini Anda lakukan hanya sekedar untuk memojokkan iman Kristen dan Yahudi? Ketahuilah, bukan iman kami yang sedang kamu pojokkan, tapi imanmu yang jadi bermasalah, sebab apa yang dituliskan Musa pada kitab suci kami tentang Ishak dan Ribka tidaklah seperti yang kamu tuduhkan itu. Mari kita membaca kitab Kejadian bab ke-24 secara utuh, agar tidak ada informasi yang terlewatkan, dan agar kita juga tidak mempersekusi pemahaman sang hijabers itu. Marilah kita cari, benarkah Musa menulis Ribka disetubui atau dinikahi pada usia 3 tahun? Kejadian pasal 24. Ribka dipinang bagi Ishak. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, "Baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di antaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku." Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, "Mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar?" Tetapi Abraham berkata kepadanya, "Awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku, serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku, demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja, janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana." Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham, tuannya, dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya, dan pergi dengan membawa berbagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram, Mesopotamia, ke kota Nahor. Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota, dekat suatu sumur, pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Lalu berkatalah ia, "Tuhan Allah tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis, kepada siapa aku berkata, 'Tolong miringkan buyungmu itu, supaya aku minum,' dan yang menjawab, 'Minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum,' dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu." Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka, yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, "Tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu." Jawabnya, "Minumlah, Tuan." Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, "Baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air, sampai semuanya puas minum." Kemudian segeralah dituangnya air yang di buyungnya itu ke dalam palungan. Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Dan orang itu mengamat-ngamatinya dengan berdiam diri, untuk mengetahui
apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah sikal beratnya dan sepasang gelang tangan yang 10 sikal emas beratnya, serta berkata, "Anak siapakah engkau? Baiklah katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami?" Lalu jawabnya kepadanya, "Ayahku Betuel, anak Milka, yang melahirkannya bagi Nahor." Lagi kata gadis itu, "Baik jerami, baik makanan unta banyak pada kami, tempat bermalam pun ada." Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan serta berkata, "Terpujilah Tuhan, Allah Tuanku Abraham, yang tidak menarik kembali kasih-Nya dan setianya dari tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara tuanku ini." Berlarilah gadis itu pergi menceritakan kejadian itu ke rumah ibunya. Ribka mempunyai saudara laki-laki, namanya Laban. Laban berlari keluar mendapatkan orang itu ke mata air tadi. Sesudah dilihatnya anting-anting itu dan gelang pada tangan saudaranya, dan sesudah didengarnya perkataan Ribka saudaranya, yang bunyinya, "Begitulah dikatakan orang itu kepadaku." Ia mendapatkan orang itu yang masih berdiri di samping unta-untanya di dekat mata air itu dan berkata, "Marilah engkau yang diberkati Tuhan, mengapa engkau berdiri di luar? Padahal telah kusediakan rumah bagimu dan juga tempat untuk unta-untamu." Masuklah orang itu ke dalam rumah. Ditanggalkanlah pelana unta-unta, diberikan jerami dan makanan kepada unta-unta itu, lalu dibawa air pembasuh kaki untuk orang itu dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Tetapi ketika dihidangkan makanan di depannya, berkatalah orang itu, "Aku tidak akan makan sebelum kusampaikan pesan yang kubawa ini." Jawab Laban, "Silahkan." Lalu berkatalah ia, "Aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Dan Sarah istri tuanku itu, sesudah tua, telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku, engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang negerinya kudiami ini. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku." Jawabku kepada tuanku itu, "Mungkin perempuan itu tidak mau mengikut aku." Tetapi katanya kepadaku, "Tuhan yang di hadapannya aku hidup akan mengutus malaikatnya menyertai engkau, dan akan membuat perjalananmu berhasil, sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayahku. Barulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Jika engkau sampai kepada kaumku dan mereka tidak memberikan perempuan itu kepadamu, hanya dalam hal itulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Dan hari ini aku sampai ke mata air tadi, lalu kataku, Tuhan, Allah tuanku Abraham, sudilah kiranya engkau membuat berhasil perjalanan yang kutempuh ini. Di sini, aku berdiri di dekat mata air ini. Kiranya terjadi begini. Apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air, dan aku berkata kepadanya, tolong berikan aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Dan ia menjawab, minumlah, dan untuk unta-untamu juga akan kutimba air. Dialah kiranya istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak tuanku itu. Belum lagi aku habis berkata dalam hatiku, Ribka telah datang, membawa buyung di atas bahunya, dan turun ke mata air itu, lalu menimba air. Kataku kepadanya, tolong berikan aku minum. Segeralah ia menurunkan buyung itu dari atas bahunya, serta berkata, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Lalu aku minum, dan unta-unta itu juga diberinya minum. Sesudah itu aku bertanya kepadanya, anak siapakah engkau? Jawabnya, ayahku Betuel anak Nahor yang dilahirkan Milka. Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya dan gelang pada tangannya. Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan serta memuji Tuhan Allah Tuanku Abraham yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara tuanku ini bagi anaknya. Jadi sekarang,
apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada tuanku itu, beritahukanlah kepadaku, dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku, supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri." Lalu Laban dan Betuel menjawab, "Semuanya ini datangnya dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. Lihat, Ribka ada di depanmu, bawalah dia dan pergilah, supaya ia menjadi istri anak tuanmu, seperti yang difirmankan Tuhan." Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Kemudian hamba itu mengeluarkan perhiasan emas dan perak, serta pakaian kebesaran, dan memberikan semua itu kepada Ribka, juga kepada saudaranya, dan kepada ibunya diberikannya pemberian yang indah-indah. Sesudah itu makan dan minumlah mereka, ia dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, dan mereka bermalam di situ. Paginya sesudah mereka bangun, berkatalah hamba itu, "Lepaslah aku pulang kepada tuanku." Tetapi saudara Ribka berkata, serta ibunya juga, "Biarkanlah anak gadis itu tinggal pada kami barang 10 hari lagi, kemudian bolehlah engkau pergi." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Janganlah tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaslah aku, supaya aku pulang kepada tuanku." Kata mereka, "Baiklah, kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri." Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, "Maukah engkau pergi beserta orang ini?" Jawabnya, "Mau." Maka Ribka, saudara mereka itu, dan inang pengasuhnya, beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Dan mereka memberkati Ribka, kata mereka kepadanya, "Saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa, dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya." Lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya perempuan, dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka, lalu berjalan pulang. Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lahai-roi. Ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnyalah ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangnya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Katanya kepada hamba itu, "Siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita?" Jawab hamba itu, "Dialah tuanku itu." Lalu Ribka mengambil telekungnya, dan bertelekunglah ia. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya, dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Itulah tadi yang tertulis di Alkitab. Adakah usia 3 tahun di situ? Saya tidak tahu apa didikan yang diterima. Si hijabers itu dari para ustadznya di sana. Saya juga tidak tahu. Apakah dia tahu membaca kitab suci atau tidak? Fitnah Ribka dinikahi di usia 3 tahun. Berasal dari iman kaum hijabers itu sendiri. Saya juga tidak punya mesin waktu untuk bisa kembali ke masa lalu dan melihat berapa usia Ribka saat itu. Yang saya tahu, di masa itu belum ada katol untuk menimba air dari sumur, apalagi pompa air. Yang saya tahu itu, 1 buyung sama dengan 9 liter. Anak umur 3 tahun mana yang bisa nimbah air 9 liter? Anak raksasa? Itulah sebabnya kewarasan itu penting. Apalagi saat menafsirkan kitab suci, kita tidak tahu seamoral apa Ishak dan Abraham di pandangan hijabers itu. Tapi Ribka itu masih kerabat Abraham. Dan Abraham masih hidup dan waras saat itu. Kita tidak tahu mengapa mereka berani mengatakan mengimani Abraham dan Ishak sebagai nabi dan orang benar, bila pemahaman mereka saja kepada Abraham dan Ishak sudah serendah itu. Setiap agama beriman pada Tuhannya masing-masing. Tapi imanilah Tuhan dengan benar. Sebab bila Tuhan tidak benar, maka tidak bertuhan menjadi benar. Imanilah kebenaran. Jangan imani teori konspirasi. Berilah waktu bagi hati dan pikiran kita untuk mencari hikmah pengetahuan
Sebab mereka yang sudah mendapat pencerahan tidak akan pernah merasa sudah paling benar. Ketahuilah kita tidak lebih berhikmah daripada Raja Salomo. Dan ingatlah Salomo pun pernah terjebak dalam kesesatan. Belajarlah. Tuhan Yesus menyertai.